Welcome to my channel, Just Mommy Traveling with Imagination. Ira menghela nafasnya. Ia sudah bingung bagaimana cara melarang Bian lagi. Akhirnya ia pasrah meski Bian ingin mengantarnya ke Jakarta. Dasar batu, ucap Ira kesal. Kamu nih, diperhatiin malah bilang begitu. Keluh Bian. Ia pun sebal karena Ira selalu melarangnya. Kamu tuh diperhatiin malah kekeh. Aku kan khawatir kamu kenapa-napa, sahut Ira ketus. Gini aja deh, kamu kan dokter. Kamu bisa cek kondisi aku dulu sebelum jalan. Kalau memang aku nggak sehat, aku nggak akan ikut kamu ke Jakarta. Tantang Bian sambil tersenyum. Gimana ngeceknya? Tanya Ira. Ia bingung karena dirinya tidak membawa alat medis. Ya terserah, disun kek atau dipeluk gitu. Canda Bian. Ia malah bercanda dan membuat Ira jadi tersenyum. Kamu mah, mana ada memeriksa kayak gitu. Jangan mesum apa? Keluh Ira. Masa minta sun sama calon istri sendiri mesum? Tanya Bian. Tapi kan gak boleh, bukan mahram, ucap Ira ketus. Kemarin-kemarin waktu di perbatasan boleh. Ledek Bian. Itu kan khilaf, jawab Ira sebal. Oh, hilap bisa berkali-kali ya? Ledek Bian lagi sambil tersenyum. Ira tidak menjawab Bian lagi. Ia kesal karena Bian selalu bisa meledeknya. Tak lama kemudian, anak buah Bian datang. Permisi. Ucapnya. Ia sungkan masuk ke ruangan itu karena ada Ira di sana. Aku mau ke Jakarta. Kalian tunggu hasil tes aku di sini. Besok kalau hasilnya sudah keluar, kalian bisa langsung pulang ke timur. Perintah Bian. Tapi bagaimana kalau jenderal bertanya? Tanya anak buah Bian. Katakan saja kalau aku sedang mengantar calon istriku. Jawab Bian sambil menggenggam tangan Ira dan melirik ke arahnya. Tentu saja hal itu membuat Ira sangat bahagia. Ia merasa dianggap spesial karena Bian mengucapkan hal itu. Siap, Komandan. Jawab mereka. Tapi bagaimana dengan perawatan komandan? Tanya anak buah Bian lagi. Aku tidak butuh perawatan. Aku hanya butuh kasih sayang. Jawab Bian percaya diri. Sontak saja anak buah Bian belingsatan. Nasib jomblo gini amat sih. Batin anak buah Bian. Sementara itu Ira malu pada anak buah Bian karena sikap kekasihnya itu. Kamu nih, ucap Ira. Bian hanya tersenyum melihat mereka semua tidak nyaman. Kalau begitu biar kami infokan ke perawat dulu ya, Dan. Ucap anak buah Bian. Mereka ingin segera pergi dari ruangan tersebut. Setelah anak buah Bian pergi, Ira pun protes pada calon suaminya itu. Kamu gimana sih? Masa genit begitu di depan anak buah sendiri? Tanya Ira kesal. Emang kenapa? Kan gak ada salahnya berbagi kebahagiaan. Jawab Bian santai. Halah, alasan berbagi kebahagiaan. Bilang aja kamu mau bikin mereka iri. Skak Ira. Kok tahu? Ya aku senang aja kalau lihat mereka iri. Soalnya biasanya mereka yang pamer. Jadi sekarang giliran aku yang bikin mereka belingsatan. Jawab Bian jujur. Ih, kamu nih dasar ya. Rese banget. Ucap Ira sebal. Beberapa saat kemudian perawat datang ke ruangan Bian. Selamat malam, ucap perawat. Malam, Sus. Saya mau keluar sekarang juga. Untuk administrasi dan yang lainnya akan diurus oleh anak buah saya. Jawab Bian. Awalnya suster hendak melarang Bian pergi. Namun Bian langsung memotong kalau suster hendak buka suara. Saya tidak ingin berdebat. Ini ada urusan penting. Jika urusan saya bermasalah, apa suster mau bertanggung jawab? Ancam Bian. Ira langsung memelototi Bian. Ia tak menyangka Bian sangat pandai menekan orang lain. Baik mas, kalau begitu saya lapor pada dokter dulu. Jawab suster. Kelamaan. Mana surat pernyataannya? Biar saya tanda tangani sekarang. Setelah itu terserah kamu mau lapor atau apa. Jawab Bian. Ia tahu jika meminta pulang sebelum diizinkan oleh dokter, dirinya harus menandatangani surat pernyataan. Sehingga jika terjadi sesuatu di kemudian hari, rumah sakit tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Baik mas, jawab suster. Ia takut dengan Bian yang tegas itu.
Ya ampun, kamu ini keterlaluan banget ya, ucap Ira kesal. Harusnya kamu bangga. Ini kan perjuangan aku biar bisa nganterin kamu pulang. Ujar Bian. Serah, ucap Ira kesal. Beberapa saat kemudian, Bian sudah bisa keluar dari ruangan tersebut. Ia pun menggandeng tangan Ira menuju ke lobi. Setelah itu, mereka naik ke taksi untuk menuju ke bandara. Kamu lapar nggak? Tanya Bian. Menurutmu? Sindir Ira. Iya, aku tahu kamu lapar. Kalau begitu kita makan dulu ya. Ajak Bian sambil menggenggam tangan Ira. Ia seolah tak ingin melepaskan genggaman itu. Bi, panggil Ira. Ini nggak bisa dilepas ya? Tanya Ira sambil menunjukkan genggaman tangan mereka. Kayaknya nggak bisa sih. Udah nempel. Sahut Bian tanpa dosa. Ya Allah, nauzubillah, amit-amit Bi. Kamu ngomongnya jangan sembarangan deh. Keluh Ira kesal. Bian pun tersenyum. Tapi aku maunya begitu. Biar bisa sama-sama dengan kamu terus. Ucap Bian. Ji, gembel. Cibir Ira. Hah, gombal. Sentak Ira kesal. Ini belum seberapa. Kalau udah nikah nanti, kamu bakalan lebih sering dengar ucapan aku yang bisa bikin kamu ingat aku terus. Bisik Bian genit. Apaan sih? Ucap Ira sambil tersenyum. Saat ini mereka sedang kasmaran, sehingga dunia serasa milik berdua. Padahal sejak tadi ada sopir taksi yang merasa risih mendengar obrolan mereka. Setibanya di bandara, ada telepon masuk ke ponsel Ira. Telepon itu dari Arga. Siapa? Tanya Bian saat mendengar ada panggilan masuk di ponsel Ira. Namun ia tidak hanya bertanya, tetapi Bian juga melihat ke arah layar ponsel milik Ira. Siapa dia? Tanya Bian lagi saat melihat ada nama Arga di ponsel itu. Oh, ini senior aku, jawab Ira. Yang tadi makan siang berdua sama kamu? Tanya Bian heboh. Kamu lebay banget sih, santai aja dong nanyanya, keluh Ira. Oke, aku bisa kok santai. Jawab Bian, kemudian ia merebut ponsel Ira dan menjawab panggilan telepon dari Arga. Bian, ucap Ira kaget. Ia kesal karena Bian sangat sulit dikendalikan. Ia selalu bertindak sesuka hati, apalagi saat ini ia terlihat begitu posesif. Selamat malam. Ucap Bian saat menjawab telepon dari Arga. Arga yang menghubungi Ira pun kebingungan karena yang menjawab teleponnya adalah pria. Ia bahkan mengecek kembali dan ternyata memang itu nomor Ira. Malam. Maaf, dokter Iranya ada. Tanya Arga. Kamu ngapain? Tanya Ira. Ia sedikit panik saat Bian hendak menjawab teleponnya. Sedangkan Bian mengangkat tangannya seraya meminta Ira untuk diam. Iranya lagi ke toilet. Saya calon suaminya. Ini siapa ya? Tanya Bian, padahal ia tidak ditanya siapa dirinya. Arga pun langsung salah tingkah saat mendengar kata calon suami. Oh, saya teman kerjanya. Ya sudah, kalau dokter Iranya tidak bisa menjawab telepon, nanti saya hubungi lagi. Ucap Arga. Ia jadi tidak enak hati pada Bian, sehingga Arga ingin segera mengakhiri panggilannya. Kalau ada yang ingin disampaikan, katakan saja. Nanti biar saya sampaikan ke calon istri saya. Ujar Bian. Tidak perlu, biar nanti saja. Terima kasih. Ucap Arga. Ia pun langsung memutuskan panggilannya, sebab ia tidak ingin Bian semakin menginterogasinya. Nih. Ucap Bian tanpa dosa sambil memberikan ponsel Ira. Kamu ngapain begitu sih? Norak banget deh, tegur Ira. Ia kesal melihat sikap Bian seperti itu. Aku cuma mau melindungi calon istri aku, supaya nggak ditikung pria lain. Jawab Bian, kemudian ia menggandeng tangan Ira dan melanjutkan jalannya. Mendengar ucapan Bian, Ira pun tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya tersenyum karena dengan begitu artinya Bian memang mencintainya. Kamu mau makan apa? Apa aja deh yang ada, udah lapar banget soalnya. Sahut Ira. Oh, ya udah kita makan di situ aja ya. Ajak Bian sambil menunjuk salah satu resto yang ada di bandara. Mereka pun menuju resto tersebut, kemudian memesan makanan dan kembali berbincang. Tadi dokter Arga nelpon mau ngapain? Tanya Ira. Bian langsung menatap Ira. Kenapa? Apa kamu menyesal karena aku yang jawab?
Kau penasaran sama dia? Tuduh Bian. Ih, bukan begitu. Aku cuma pengen tahu aja. Siapa tahu ada yang penting kan? Keluh Ira. Gak ada yang penting. Kayaknya dia emang cuma mau ganggu kamu aja deh. Sahut Bian santai. Kamu nih, ngomongnya sembarangan banget deh. Gak mungkin lah. Pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Jawab Ira, ia tidak ingin Bian netting pada Arga. Sayang, aku ini lelaki. Aku sudah hafal betul mode seperti itu. Kalau ada perlu, kan bisa dibahas besok. Ucap Bian kesal, Ira pun tersenyum. Kamu paham karena suka begitu ya? Kamu suka modus kan? Tuduh Ira. Kok jadi aku? Udah deh, kamu gak usah ngalihin pembicaraan. Kita itu kan lagi bahas dokter itu. Ucap Bian kesal, ia tidak ingin menyebut nama dokter tersebut. Ya lagian kamu gak jelas banget. Orang cuma telepon aja kok. Emang kamu gak pernah dihubungin sama teman kamu di luar jam kerja kamu? Sahut Ira. Ia sebal karena Bian over posesif padanya. Enggak tuh. Sahut Bian yakin. Masa? Ledek Ira. Beneran, gak pernah. Temen aku mah tahu waktu. Lagian urusan pekerjaan yang dibahas pas lagi kerja aja. Ngapain bahas di luar jam kerja? Ucap Bian yakin. Dalam beberapa detik kemudian ponsel Bian berdering. Kring kring. Ira langsung memicingkan matanya ke arah Bian. Siapa? Tanyanya saat Bian melihat ponselnya. Bian menelan saliva sebab kebetulan teman Bian yang menghubunginya kala itu. Sebentar. Ucap Bian, kemudian ia berdiri dan mencari tempat sepi untuk menerima telepon itu. Ia tidak ingin Ira tahu bahwa dirinya pun menerima panggilan mengenai pekerjaan di luar jam kerja. Bian sangat gengsi dan malu jika Ira mengetahui hal itu. Oke, nanti saya infokan jika sudah sampai di markas. Ucap Bian setelah bicara panjang lebar dengan rekan kerjanya itu. Kemudian ia memutus sambungannya lalu balik badan. Bian terperanjat kala melihat Ira berdiri di belakangnya. Astaga, kamu bikin kaget aja. Ucap Bian sambil mengelus dadanya. Kaget kenapa? Tanya Ira dengan tampang meledek. Ya kamu malah berdiri di situ tanpa suara. Aku kira nggak ada orang. Lagian kamu dari kapan di situ? Tanya Bian. Itu nggak penting. Yang penting aku udah tahu sesuatu. Ucap Ira. Kemudian ia balik badan sambil tersenyum. Tahu apa? Bian sangat penasaran. Ia pun membuntuti Ira. Gak apa-apa. Jawab Ira lalu ia kembali duduk di mejanya. Kamu nih, sukanya bikin aku penasaran. Tahu apa sih? Tanya Bian lagi. Yakin mau tahu? Nanti nyesel loh. Ledek Ira. Udah deh, kamu nggak usah ngeledek. Ira malah terkekeh melihat Bian malu. Makanya jadi orang jangan suka ngomong sembarangan. Bilangnya profesional. Gak ada telepon di luar jam kerja. Terus itu apa? Tanya Ira gemas. Tapi kan teman aku mah cowok. Ucap Bian. Aku juga cowok. Kamu bandel banget dibilangin. Kamu kan calon istri aku. Masa saya enaknya teleponan sama cowok? Kalau teman kamu cewek juga aku nggak akan protes. Keluh Bian sambil mencubit pipi Ira. Bi, kamu jangan lebay deh. Maaf ya, ini kita belum menikah loh. Gimana kalau udah nikah nanti? Bisa-bisa aku dikekang sama kamu. Bian seperti itu karena ia masih trauma ditinggal oleh Intan. Ia tidak ingin kejadian seperti dulu terulang. Sehingga Bian berusaha betul menjaga Ira agar tidak diambil oleh pria lain. Gimana kalau kita nikah besok aja? Tanya Bian, ia sudah tidak ingin berdebat lagi. Ngaco kamu, mana bisa begitu? Nikah itu kan butuh banyak persiapan, sahut Ira. Ia tidak ingin terburu-buru seperti itu. Kamu cinta sama aku nggak sih? Tanyanya. Tampang Bian memelas, Ira mengerutkan keningnya. Kamu kok jadi kayak anak kecil sih, Bi? Pakai ditanya lagi. Kalau nggak cinta, ngapain aku pulang kerja capek terus terbang ke sini? Ira semakin kesal. Bian menghela nafas, ia pun bingung dengan dirinya sendiri. Sebenarnya Bian tidak ingin seperti itu, namun rasa takut kehilangan itu masih sangat besar. Maaf ya, Ra. Aku cuma takut kehilangan kamu. Ucap Bian serius. Ira jadi bingung melihat Bian yang tiba-tiba serius seperti itu. Bi, yang punya hubungan jarak jauh itu bukan kita aja. Banyak kok pasangan lain yang sukses. Jadi semua tergantung ke kitanya. Kalau kita nggak bisa saling percaya atau ada keraguan, itu nggak akan berhasil, Bi. Jelas Ira. Bian menggenggam tangan Ira. Maaf ya, aku emang kekanakan.
ucapnya. Ia tidak bisa berkata-kata lagi. Bian menyesal karena telah membuat Ira tidak nyaman. Ia khawatir jika dirinya berkata lagi, nanti Ira malah tambah ilfil padanya. Namun sikapnya yang seperti itu justru membuat Ira bingung. Aduh, dia kenapa lagi sih? Aku pacaran sama tentara, komandan pula. Tapi kok berasa kayak ngasuh anak TK? Batin Ira. Ia lupa bahwa Bian pernah ditikung oleh kakaknya.